Bab 931, menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Ketika pria ini berbicara, dia merasa bangga. Su Ruyue benar-benar tidak punya otak. Hu Guobin menamparkan meja dan berdiri. Li Hu, apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin bersaing dengan Presiden Su untuk mendapatkan kursi ketua? Li Hu sama sekali tidak tergerak. Direktur Hu, jangan terlalu bersemangat dulu. Presiden sangat dihormati di grup kita, jadi saya berjalan saja bersamanya. Setelah Cutsin, Presiden Su pasti akan terpilih sebagai ketua. Baiklah, Direktur Hu, setiap direktur berhak mencalonkan diri sebagai ketua. Hu Guobin masih ingin memilih. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa di antara orang-orang yang hadir, satu-satunya yang benar-benar dapat mendukungnya adalah Hu Guobin. Namun dia hanya memegang 1% saham dan tidak banyak berdampak pada situasi secara keseluruhan. Hu Guobin mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Su Ruyue, meskipun perilaku Li Hu tercela, hal itu tidak melanggar aturan Dewan Direksi Grup. Selanjutnya pemungutan suara dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan, dan kedua calon tersebut adalah Su Ruyue dan Li Hu. Pemungutan suara ini adalah nama asli. Setiap direktur melaporkan calon yang didukungnya saat itu juga, dan akhirnya jumlah suara dikalikan dengan saham yang dimiliki. Pada akhirnya, siapapun yang mendapat saham terbanyak direksi akan memenangkan pemilihan. Saya memilih Presiden Su sebagai ketua. Yang pertama berdiri adalah Hu Guobin, dan staf di sebelahnya mulai merekam di layar lebar. Saya memilih wakil ketua Li Hu, saya memilih wakil ketua Li Hu, saya memilih wakil ketua Li Hu. Setelah Hu Guobin, direktur berikutnya memilih Li Hu satu demi satu. Saat pemungutan suara berlangsung, hati Su Ruyue perlahan tenggelam. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Li Hu melakukannya dan mendapatkan begitu banyak direktur yang berdiri dan mendukungnya. Di akhir pemungutan suara, 45% saham mendukung Li Hu, sementara hanya 42% mendukung Su Ruyue. Oh, aku benar-benar tidak menyangka begitu banyak orang yang mendukungku. Itu di luar dugaanku. Li Hu mengatakan ini, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga di wajahnya. Wajah Su Ruyue menjadi sangat jelek, dia tidak menyangka setelah ayahnya meninggal, hanya ada 2 direktur yang mendukungnya. Meskipun dia telah mempersiapkan mental sebelumnya, dia masih belum bisa menerima kegagalan yang sebenarnya. Ye Bufan menepuk tangannya, mengisyaratkan untuk tidak menganggapnya terlalu serius. Dia tidak mengambil tindakan apapun sebelum pemungutan suara hari ini. Tujuannya agar Su Ruyue dapat melihat dengan jelas anggota Dewan Direksi dan mengetahui berapa banyak orang yang dapat dipercaya. Adapun Li Hu, meski sudah mencapai posisi ketua, tidak mudah menghadapinya, bahkan ia sudah punya rencana lengkap. Terima kasih semuanya. Karena kalian semua sangat mendukung saya akan menjadi ketua Su Group mulai sekarang. Setelah berbicara, Li Hu menggerakkan pantatnya dan duduk dengan bangga di kursi ketua di sebelahnya. Semuanya, sekarang setelah saya terpilih, ada beberapa hal di grup yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Sebenarnya saya mendapat banyak tekanan untuk ikut serta dalam pemilihan ketua kali ini. Tadi malam, Su Ruyue berbicara padanya pacar saya ingin menggunakan putra saya Li Hai untuk mengancam saya dan membuat saya mundur dari pemilihan. Tapi saya orang yang sangat tegas dan tidak setuju. Pada akhirnya, mereka memukuli putra saya dengan serius. Setelah dia berkata ini, penonton pun dipenuhi dengan gelak tawa. Su Ruyue sangat marah. Ini benar-benar penjahat yang mengeluh lebih dulu. Omong kosong, Anda tahu bagaimana putra Anda terluka. Hal seperti ini tidak mungkin benar, tidak mungkin benar. Anda menyakiti anak saya. Sekarang saya sudah menelepon polisi. Saya yakin hukum akan memberi kita hukuman, putusan yang adil. Segera setelah Li Hu selesai berbicara, pintu ruang konferensi dibuka, dan 7 atau 8 polisi keamanan berseragam masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, Du Hongpeng, wakil direktur Departemen Kepolisian Distrik Dongcheng. Direktur Du, apakah Anda baru saja melihat anak saya? Li Hu segera berdiri ketika dia melihat Du Hongpeng masuk, dengan senyuman di wajahnya lagi. Saya sudah melihatnya. Kami baru saja melakukan penilaian cedera dan itu cedera serius.
Du Hongpeng memasang ekspresi serius dan bersikap seperti bisnis. Siapa yang melukai Tuan Li? Majulah sekarang, jangan tunggu sampai aku melakukannya sendiri. Su Ruyue hendak membela, tapi Ye Bufan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ini aku, Direktur Du, apakah kamu di sini untuk menangkapku? Ye Bufan sebenarnya tertawa pada akhirnya. Dia merasa bahwa dia dan orang ini benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain setiap saat. Semua orang tampak bingung, tidak mengerti apa yang terjadi dengan pemuda yang masih bisa tertawa saat ini. Kamu bermarga Ye, kamu, seorang pembunuh, masih berani tertawa. Direktur Du, orang inilah yang memukuli anakku, dan Su Ruyue adalah komplotannya. Menurut niat Li Hu, dia ingin membawa Su Ruyue dan Ye Bufan bersama-sama memenjarakannya agar dia bisa menguasai sepenuhnya seluruh grup Su. Berpikir bahwa aset seluruh grup senilai ratusan miliar akan masuk ke kantongnya sendiri, dia begitu bersemangat hingga dia sedikit gemetar. Du Hongpeng juga gemetar. Karena sudutnya, dia hanya bisa melihat seseorang duduk di sebelah Su Ruyue, tapi dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Tanpa diduga, dia bertemu dengan bintang jahat Ye Bufan di sini lagi. Dia menahan keinginan untuk berbalik dan pergi, dan berkata dengan gugup, Tuan Ye. Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini? Grup Su, kami baru saja mengadakan rapat dewan di sini. Ye Bufan meliriknya dan berkata, Direktur Du, apakah Anda sudah tahu apa yang terjadi? Tidak, belum, kami sedang menyelidikinya. Du Hongpeng membenci Li Hu. Orang ini jelas-jelas mencoba menipunya. Dia adalah orang yang kejam yang bahkan dinas rahasia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Kedua orang itu bertanya dan menjawab, dan orang-orang di sebelah mereka kembali tercengang. Baru saja, Du Hongpeng terlihat sangat agresif dan hendak menangkap seseorang. Mengapa dia langsung menyerah sekarang? Karena ada penyelidikan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ye Bufan berkata, tadi malam putranya membawa seseorang ke sebuah rumah pada malam hari dan mencoba menganiaya pacar saya secara paksa. Saya melukainya. Apakah menurut Anda situasi ini ilegal? Petik 2. Itu tidak ilegal, itu pasti tidak ilegal. Du Hongpeng segera menepuk dadanya dan berkata, Tuan Ye, pada awalnya saya pikir Anda melakukan ini untuk membela diri, tetapi paling buruk Anda merugikan rakyat. Li Hu menonton dengan bingung dan hampir mati tercekik mendengar kata-kata Du Hongpeng. Saya memintanya untuk membantu menangkap orang, mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi pembunuhan yang merugikan orang-orang? Direktur Du, diam. Li Hu hendak mengatakan sesuatu, tapi Du Hongpeng membalasnya. Meski keduanya memiliki hubungan yang baik, dia pasti tidak boleh menyinggung perasaan pria di depannya. Apa kau tidak tahu apa yang dilakukan putramu? Aku harus menyelidiki masalah ini sampai akhir. Terlepas dari apakah dia terluka atau tidak, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Du Hongpeng berbicara dengan benar, lalu berbalik dan berkata kepada Ye Bufan, Tuan Ye, saya tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Li Hu kembali sadar dan berteriak, Direktur Du, jangan pergi. Semuanya sudah beres. Tuan Ye ini pembelaan diri, mengapa Anda tidak pergi? Du Hongpeng memelototinya dan mulai pergi. Saat ini, Ye Bufan berkata dengan tenang, Direktur Du, Anda benar-benar belum bisa pergi. Bab 932, Ketua dengan umur terpendek. Tuan Ye, apakah Anda punya instruksi lain? Du Hongpeng terlihat sangat gugup, takut pihak lain akan berakhir bersamanya. Saya yakin, Yun Suange. Baik-baik saja. Ketua ingin menyerah kepada Anda. Itu tidak masuk akal. Anda baru saja menyerah. Seluruh keluarga Anda menyerah. Li Hu hampir menjadi gila, benda apa ini? Orang yang Anda temukan tidak melakukan sesuatu untuk Anda. Sebaliknya, bertemu orang lain itu seperti pertemuan tikus dengan kucing. Baginya, hal itu masih terasa tidak nyata. Du Hongpeng jelas merupakan sosok yang berkuasa di kepolisian. Mengapa dia harus takut pada pria cantik yang mengandalkan wanita untuk penghidupannya? Yang lain juga berbisik di antara mereka sendiri untuk beberapa saat. Meskipun penampilan Ye Bufan hanya membuat mereka memandangnya dengan pandangan baru,
mereka bingung dengan kalimat ini. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Bagaimana bisa Ketua Li menyerah? Petik 2. Ya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini tidak mungkin. Berselancar sendiri, apakah Anda bercanda? Apakah Ketua Li gila? Pemegang saham memiliki hal-hal yang mencurigakan, tetapi tidak ada yang percaya bahwa Li Hu akan menyerah. Ye Bufan tersenyum pada Li Hu dan berkata, Wakil Ketua Li, kamu akan bersikap lunak jika kamu mengaku dan tegas jika kamu menolak. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Pada titik ini, matanya bersinar dan dia langsung menggunakan teknik sihir jiwa. Setelah mencapai tingkat kultivasi tingkat surga, penggunaan teknik membangkitkan jiwa telah mencapai tingkat kemahiran. Selama Anda tidak bertemu dengan seorang master dengan kekuatan mental yang sangat kuat, Anda tidak lagi mengandalkan teknik perbaikan jiwa 7 jarum. Mata Li Hu berkilat kebingungan, lalu dia mengangguk dan berkata, Tuan Ye benar, saya ingin menyerah, dan saya ingin meminta keringanan hukuman. Dia hancur di tanah, sial, ini benar. Du Hongpeng tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak bisa menolak seseorang yang ingin menyerah, dan ada Ye Bufan yang mengawasi dari samping. Rekam. Dia melambai kepada bawahan di sebelahnya, dan pria itu mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Saya bukan manusia, saya telah banyak berbuat dosa. Li Hu mulai berbicara tanpa henti, 30 tahun yang lalu, saya memulai dari awal dan menjalankan perusahaan pertama saya. Saat itu, saya memiliki rekan yang menginvestasikan semua uangnya. Dia memiliki lebih banyak saham daripada saya, dan kepemilikan sahamnya lebih besar daripada saya. Kemudian, ketika perusahaan menghasilkan uang, saya tidak tega membagi uang itu dengannya, jadi saya diam-diam membunuhnya dan menguburkan tubuhnya di dalam pedesaan. Belakangan, perusahaan itu menjadi semakin besar. Saya terus menghindari pajak, yang jumlahnya mencapai ratusan juta selama bertahun-tahun. Selain itu, saya mempertahankan seorang mahasiswa di Universitas Jiangnan aku. Aku membuatnya mabuk dan berhubungan seks dengannya. Aku pergi ke pinggiran kota dan langsung menguburkannya. Li Hu seperti mesin, tanpa emosi apapun, dan terus berbicara tentang dosa-dosa yang telah dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang di sebelahnya tampak kaget, mengira dia benar-benar gila karena mengatakan hal seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kemarahan perlahan muncul di wajah orang-orang. Dia bahkan melakukan hal semacam ini, apakah ini masih manusia? Ini sungguh tidak masuk akal. Tidak heran semua orang memanggilnya macan tersenyum. Dia terlihat ramah di permukaan, tapi sebenarnya dia jahat pada intinya. Wajah Du Hongpeng menjadi semakin jelek. Awalnya dia merasa sedikit tak tertahankan karena hubungan pribadinya dengan Li Hu, tetapi kemudian berubah menjadi kemarahan. Setelah Li Hu selesai berbicara, dia berteriak, borgol saya dan bawa saya pergi. Segera, 2 polisi keamanan maju, mengeluarkan borgol dan memborgol Li Hu. Saat ini, Li Hu terbangun dari mimpinya, melihat borgol di tangannya dan berteriak dengan panik, Du tua, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap saya? Apa yang telah kamu lakukan? Bagi orang-orang sepertimu, siapapun yang menangkapmu akan ditangkap. Jika ada yang ingin kamu katakan, pergilah ke pengadilan dan katakan. Setelah Du Hongpeng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan beberapa petugas keamanan polisi segera menyeret Li Hu keluar. Berbalik, dia berkata kepada Ye Bufan, Tuan Ye, terima kasih telah membantu kami menemukan pria keji itu. Tidak apa-apa, Anda boleh pergi sekarang. Oh, Tuan Ye, saya pergi dulu. Ada apa penting? Telepon saja aku. Setelah mengatakan ini, Du Hongpeng berbalik dan berjalan keluar pintu. Setelah mereka pergi, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka dewan direksi yang baik akan berakhir seperti ini. Li Hu menjadi tahanan kurang dari 5 menit setelah dia terpilih. Dengan kejahatan yang baru saja dia sebutkan, saya khawatir dia pada akhirnya akan ditembak. Dari segi waktu, dia seharusnya menjadi ketua yang berumur paling pendek. Hanya saja tidak ada yang mengerti bahwa kejahatan yang begitu keji dan semua orang tahu bahwa menyerah akan menyebabkan kematian. Apakah dia benar-benar gila?
Masing-masing direktur ini adalah elit bisnis dengan pemikiran yang sangat cerdas. Saat ini, banyak orang yang mulai menyadari akar permasalahannya. Seperti kata pepatah, memikirkannya dengan hati-hati membuat banyak orang berkeringat dingin ketika memikirkan hal ini. Orang-orang kaya ini memiliki sedikit banyak hal yang mencurigakan tentang mereka. Jika perilaku abnormal Li Hu benar-benar ada hubungannya dengan pemuda ini, dan jika suatu hari dia membuat orang lain tidak bahagia, konsekuensinya akan sangat buruk. Menurut ide Ye Bufan sebelumnya, dia ingin menunggu Li Hu duduk di kursi ketua terlebih dahulu, lalu menggali perbuatan kotornya dan mengirimnya ke penjara. Siapa yang tahu bahwa orang ini sedang mencari kematian dan membawa Du Hongpeng ke dirinya sendiri. Karena semua orang dari kantor polisi sudah ada di sini, dia tidak perlu menunggu lebih lama lagi dan dia hanya menggunakan teknik sihir jiwa. Aku hanya tidak menyangka orang ini akan melakukan begitu banyak hal keji, dan Ye Bufan agak tidak terduga. Bagaimanapun, ini sudah berakhir. Pada saat ini, Hu Guobin adalah orang pertama yang berdiri. Saya mengatakan bahwa harimau yang tersenyum seperti Li Hu tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua dewan. Sekarang dia telah ditangkap, dia mungkin tidak akan pernah keluar dalam hidup ini. Sesuai peraturan direksi, sebaiknya kita mulai lagi. Pemilihan. Tentu saja, direksi yang hadir tidak keberatan dengan hal tersebut. Segera pemilihan dewan kedua diadakan, dan Su Ruyue tidak diragukan lagi menjadi ketua baru grup Su. Hingga saat ini, Su Ruyue sepertinya masih bermimpi. Dia kehilangan posisinya sebagai ketua dan mendudukinya lagi dalam sekejap mata. Setelah pertemuan tersebut, dia membawa Ye Bufan kembali ke kantor presidennya. Xiao Fan, terima kasih. Dia tahu bahwa segala sesuatu hari ini ada hubungannya dengan pria ini, kalau tidak dia akan benar-benar direncanakan oleh Li Hu. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Sudah kubilang selama aku di sini, ikan bau itu tidak akan membuat gelombang apapun. Su Ruyue tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah maju dan memeluk leher Ye Bufan, menciumnya dengan ganas. Dia tidak punya pikiran apapun saat ini, dia hanya ingin melampiaskan emosinya dengan caranya sendiri. Aku akan melakukannya di kantor. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini di kantor, Ye Bufan tidak menolak. Dia mengangkat tangannya untuk membuat penghalang kedap suara, lalu menekan wanita itu di atas meja, dan semuanya menjadi 404. 1 jam kemudian, Ye Bufan keluar dari grup Suzhou dengan segar. Baru saja terpilih sebagai ketua, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Su Ruyue, jadi dia kembali ke klinik medis kuno sendirian. Begitu sampai di depan pintu, saya melihat belasan mobil mewah terparkir di depan pintu. Bab 933, dilahirkan kembali. Melangkah melewati pintu, Dongfang Jianyai, kepala keluarga Dongfang, sedang duduk di dalam, tetapi tidak seperti sebelumnya, dia tampak bahagia hari ini. Melihat Ye Bufan memasuki pintu, Dongfang Jianyai segera berdiri dan menyapanya dengan senyuman. Dokter Ye, Anda kembali. Saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan terima kasih hari ini. Sebagai kepala keluarga, Dongfang Jianyai pada awalnya adalah orang yang sangat tenang, tetapi hari ini dia benar-benar tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dokter Ye, Renji dan Huizong bangun pagi ini. Ya, mereka baik-baik saja sekarang. Pada titik ini, dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan. Dokter Ye, kebaikan dan kebaikan Anda tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Dongfang kami. Mulai sekarang, Anda akan menjadi teman seluruh keluarga kami. Jika ada yang ingin Anda katakan, jangan ragu untuk bertanya kepada Dongfang Jianyai. Heran dia begitu bersemangat dan bersemangat. Anda harus tahu bahwa Dongfang Renji adalah pemuda paling berprestasi di seluruh keluarga Dongfang, tidak ada yang lain. Namun, karena hobinya yang istimewa, pengaruhnya di seluruh ibu kota kekaisaran sangat buruk sehingga dia tidak dapat secara sah mewarisi posisi kepala keluarga. Hal lainnya adalah bahwa bagi keluarga besar seperti mereka, warisan sangatlah penting. Jika Ye Bufan tidak mengambil tindakan, Dongfang Jianyai tidak akan memiliki keturunan di masa depan, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat keluarga Dongfang diserahkan kepada orang lain. Tidak apa-apa sekarang, Oriental Renji telah sepenuhnya mengubah orientasi seksualnya.
Ini seperti orang baru. Tuan Dongfang sangat sopan. Saya seorang dokter dan adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Ye Bufan juga cukup bahagia di hatinya. Bisa berteman dengan keluarga Dongfang adalah hal yang baik. Dokter, Ye, apapun yang terjadi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Setelah Dongfang Jianye selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil sebuah kotak kayu dari pengawal dan menyerahkannya. Dokter Ye, ini biaya konsultasi Anda, 5 batu energi kelas menengah. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan 5 sisanya untuk Anda dalam waktu singkat. Ye Bufan mengambil kotak kayu itu dan membuka tutupnya 5 batu spiritual kelas menengah di dalamnya, yang membuatnya sangat gembira. Saya sudah mendapatkan batu spiritual tingkat menengah dari Changsun Qiulan sebelumnya. Dengan menambahkan 5 batu ini, saya memiliki total 6 batu spiritual di tangan. Setelah sedikit konsolidasi dari alam saat ini, seseorang akan dapat segera maju ke tingkat surga tingkat menengah. Melihat Ye Bufan puas, Dongfang Jianye menghela nafas lega. Dokter, Ye, saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah mengatakan itu, dia memimpin orang-orang dan meninggalkan klinik medis kuno. Ye Bufan memasukkan batu roh ke dalam ring penyimpanan, naik ke atas untuk mengganti pakaiannya, dan turun mengunjungi dokter bersama Cao Qinghua. Tak lama setelah ia duduk, beberapa mobil mewah lagi berhenti di depan pintu. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda keluar dari mobil. Dia berambut pendek dan berjas. Siapa ini? Dia sangat tampan. Orang-orang memandang pemuda ini dengan mata samping. Pada saat ini, sisi lain pintu mobil terbuka, dan wanita cantik lainnya keluar. Dia meraih lengan pemuda itu dan berjalan bersama ke klinik medis kuno. Pemuda itu mendatangi Ye Bufan dan menunjukkan senyum cerah. Xiao Fan, aku di sini. Cao Xinghua melihatnya dengan hati-hati, menggosok matanya lagi, dan berteriak kaget, kamu, apakah kamu tuan muda dari timur? Petik 2. Sosok luar biasa dari timur di masa lalu. Kemanapun dia pergi, dia flamboyan dan wajahnya ditutupi riasan. Citra masa kini benar-benar berbeda, begitu bersih, begitu bebas dan santai, begitu tampan, dengan suasana maskulin yang kuat. Tidak berlebihan jika disebut sebagai kelahiran kembali. Yang paling penting adalah ada seorang wanita di sampingnya, yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Ya, ini aku, jawab Dongfang Renji sambil tersenyum. Ye Bufan berkata, sepertinya. Kamu sudah pulih dengan baik. Kamu bahkan punya pacar begitu cepat. Bisa mengambilnya kapan saja. Ekspresi Dongfang Renji tulus dan matanya dipenuhi ketulusan. Pagi ini dia bangun, kutukan pemusnahan anak dan cucu terangkat, dan dia menyerap energi yang dari Fierce Sun Talisman, dan dia menjadi manusia normal. Memikirkan apa yang telah saya lakukan sebelumnya, saya merasa merinding. Untungnya, penyakit saya telah sembuh total, jika tidak, hari-hari berikutnya tidak akan terbayangkan. Selain itu, karena penyeimbangan kembali Yin dan Yang Qi di tubuhnya, tingkat kultivasinya sekali lagi berhasil menembus, mencapai tahap awal tingkat surga dalam satu gerakan. Karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Ye Bufan. Menghadapi pria ini, dia merasakan semacam emosi dari lubuk hatinya, rasa hormat, kepercayaan, dan bahkan mempercayakan hidupnya. Dokter Ye, terima kasih juga, kata wanita di sebelahnya. Dia sangat lembut dan cantik, dan terlihat sangat cocok untuk Dongfang Renji yang berdiri bersama. Xiao Fan, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini pacarku Xiaodi. Dongfang Renji berkata, kami tumbuh bersama dan selalu menyukaiku selama bertahun-tahun. Tapi kamu juga tahu apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, sekarang aku akhirnya terlahir kembali. Petik 2. Tidak perlu berterima kasih. Kita semua akan berteman mulai sekarang. Ini bagus. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Ye Bufan tentu saja senang melihat hasil ini. Dongfang Renji berkata, ngomong-ngomong, Xiao Fan, apakah kamu masih memiliki lotion kecantikan kulit yang kamu berikan padaku terakhir kali? Di mana kamu membeli ini? Aku mencari ke seluruh ibu kota kekaisaran dan tidak dapat menemukannya. Terkejut, apakah kamu masih membutuhkan produk ini sekarang? Tentu saja bukan untukku.
Ini untuk Xiaodi. Kosmetik selama bertahun-tahun. Tentu saja Anda tidak bisa membeli ini. Ini diproduksi oleh perusahaan farmasi saya sendiri dan hanya dijual di Provinsi Jiangnan. Hah, kata Oriental dengan penuh semangat di wajahnya, keluarga timur kami juga memiliki ini. Industri, kita dapat bekerja sama. Sayangnya, barang bagus seperti itu hanya dijual di Provinsi Jiangnan. Saya dapat membantu Anda mempromosikannya ke seluruh Tiongkok, dan bahkan dunia. Tetapi saya tidak bertanggung jawab atas urusan perusahaan. Izinkan saya menelepon dan meminta pacar saya untuk datang dan berbicara dengan Anda. Bukankah pacar Anda Sima Wei? Dia tahu bahwa saudara perempuannya datang ke sekte pengobatan kuno untuk menimbulkan masalah beberapa hari yang lalu karena insiden Sima Wei. Ye Bufan tersenyum tipis, sepertinya kamu baru saja menjadi seorang laki-laki dan belum terbiasa dengan peran ini. Oh. Mengerti, mengerti. Dongfang Renji ragu-ragu sejenak, lalu menunjukkan senyuman yang hanya seorang laki-laki bisa mengerti. Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor An Yimo. Dapat bekerja sama dengan keluarga Dongfang jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup, yang dapat membantu Longteng Pharmaceutical dengan cepat memasuki ibu kota kekaisaran dan merebut seluruh pasar Tiongkok di luar negeri. Namun setelah lama menelepon, tidak ada yang menjawab panggilan tersebut. Apa yang terjadi? Apakah kamu sedang rapat? Dia mengerutkan kening dan memutar telepon lagi, dan kemudian nada dering yang menyenangkan berbunyi di pintu. Segera setelah itu, terjadi keributan di pintu, dan gelombang seruan keluar dari mulut orang-orang. Ya Tuhan, indah sekali. Indah sekali. Dia mendongak dan melihat 3 wanita cantik muncul di depan pintu. Seperti kata pepatah, baik gemuk maupun kurus memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun ciri umum dari ketiga wanita ini adalah mereka cantik, dan semuanya bersaing untuk mendapatkan kecantikan. Hal ini menyebabkan makhluk jantan yang hadir menelan ludahnya, dan bahkan Dongfang Renji pun menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Ye Bufan berkata dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Bab 934, sedikit selamat tinggal lebih baik daripada pernikahan baru. 3 orang yang berdiri di depan pintu adalah An Yimo, Qin Cucu dan Wang Suening. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terkejut? Kami datang bersama hanya untuk memberimu kejutan. Seorang Yimo berkata dan datang ke sisi Ye Bufan dan mencium pipinya, diikuti oleh Wang Suening di sisi lain. Qin Cucu sedikit pemalu, tapi dia juga melangkah maju dan menciumnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tercengang. 3 wanita cantik sebenarnya berbaris untuk mencium dokter. Dongfang Renji membuka mulutnya karena terkejut. Dia tahu Sima Wei, dia adalah wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Namun ketiga wanita di depannya masing-masing lebih cantik dari yang lain, tidak kalah cantiknya dengan Sima Wei. Yang terpenting adalah mereka sepertinya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ye Bufan. Ye Bufan terkekeh, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah pacar saya, An Yimo, Wang Suening, dan Qin Cucu. Saudara Ye, saya tidak ingin mengatakan apapun. Saya hanya ingin mengatakan milik saya kekaguman. Sepertinya aku perlu belajar lebih banyak darimu. Dongfang Renji memandang An Yimo dan 3 lainnya, lalu ke Ye Bufan, matanya dipenuhi kekaguman. Kamu berani? Apakah kamu memiliki keahlian Dr. Ye? Kata Xiaodi dan mencubit pinggangnya dengan keras. Ye Bufan memperkenalkan Dongfang Renji kepada 3 orang lagi, lalu berkata kepada An Yimo, Tuan Muda Dongfang ingin bekerja sama dengan Longteng Pharmaceutical untuk mempromosikan produk kami ke ibu kota kekaisaran dan bahkan China. Saya tidak mengerti masalah bisnis, Anda berbicara dengan dia, mari kita bicarakan itu. Halo, saya An Yimo. Seorang Yimo menyapa dengan sopan. Menurutku kerja sama itu akan dibicarakan di lain hari. Lebih baik kalian daripada menikah saja. Kakak Ye pasti punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Dongfang Renji secara khusus menekankan, banyak hal, dan kemudian mengungkapkan bahwa seorang pria mengerti dengan senyuman buruk, dia berbalik dan meninggalkan rumah sakit bersama Xiaodi. Mereka pergi. Ye Bufan menyerahkan semua urusan klinik medis kepada Cao Xinghua dan pemiliknya, lalu berjalan ke atas bersama ketiga gadis itu.
Bagaimana kalian berdua berkumpul? Itu normal bagi Qin Cucu dan An Yimo untuk bersama, tapi agak tidak terduga bisa bersama dengan Wang Suening. Kamu orang jahat, kamu tidak akan kembali ketika kamu sampai di ibu kota kekaisaran. Kami semua merindukanmu, jadi kami datang ke sini bersama-sama. Wang Suening melihat wajahnya. Seorang Yimo tersenyum dan berkata, yang utama adalah cucu merindukanmu. Dia menghela nafas dan membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari. Aku benar-benar tidak tahan lagi, jadi aku membawanya untuk mencari suami yang jaraknya ribuan mil. Pipi. Qin Cucu memerah karena malu setelah digoda oleh sahabatnya. Kamu berani mengatakannya kepadaku, tapi aku tidak tahu siapa yang menderita insomnia setiap hari. Saat dia tertidur, dia berbicara dalam tidurnya dan menelepon Xiao Fan. Terasa hangat di hatinya. Karena kamu di sini, tolong tinggallah untukku di ibu kota kekaisaran sebentar. Ini bukan tentang tinggal sebentar. Kami tidak akan pergi begitu kami sampai di sini. Wang Suening berkata, aku sudah pergi semua urusan keluarga untuk saudaraku. Aku akan pergi ke Shengxi Beauty telah datang ke ibu kota kekaisaran dan akan tinggal bersamamu mulai sekarang. Petik 2. Hal yang sama berlaku untuk kami. Farmasi Longteng beroperasi di ibu kota kekaisaran, dan perhiasan Qin Cucu memilikinya juga mendirikan cabang di sini. Ternyata ketiga gadis itu sudah setuju. Aku siap tinggal di sini bersamanya. Ini yang terbaik. Ye Bufan memandang ketiga wanita cantik itu, dan api di tubuhnya mulai menyala. Siapa di antara kalian yang akan menemaniku lebih dulu? Atau haruskah kita berkumpul? Itu ide yang bagus. Seorang Yimo meludah ringan, lalu mendorong Qin Cucu ke dalam pelukannya. Aku akan membiarkan Cucu memanfaatkanmu. Dia menarik Qin Cucu tadi malam. Wang Suening keluar, melihat ke belakang dan menutup pintu. Di antara ketiga wanita tersebut, hanya Qin Cucu dan Ye Bufan yang belum mengambil langkah terakhir. Sebagai sahabatnya, An Yimo tentu saja ingin membantunya. Saat pintu ditutup, Qin Cucu tiba-tiba menjadi gugup. Pipinya memerah sampai ke telinganya, dan detak jantungnya berdebar kencang. Meskipun aku sudah lama menantikan hari ini adalah pertama kalinya, jadi rasa gugup dan malu tidak bisa dihindari. Ye Bufan tidak terlalu peduli, hanya menggendong pinggangnya dan berjalan menuju tempat tidur besar di sebelahnya. Xiao Fan, apakah ini masih siang bolong? Suara gugup Qin Cucu bergetar, seolah dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tidak masalah, kamu adalah wanitaku, kami jujur, dan kami tidak berselingkuh, jadi apa yang kami takuti? Ye Bufan tidak sabar hanya tinggal satu langkah terakhir. Setelah dia selesai berbicara, dia menciumnya dengan keras, dan mulai menyerang kota dengan kedua tangannya yang besar. Perlahan, Qin Cucu pun melepaskan rasa malunya dan mulai merespon dengan antusias. Tepat ketika mereka berdua hendak memasuki suasana hati saat berhubungan seks, seorang wanita tiba-tiba berteriak dari bawah, Ye Bufan, keluar. Raungan ini segera membuat mereka berdua tersadar dari kebingungan mereka. Menarik kembali dari kegilaan. Ye Bufan tampak malu. Dia baru saja mengatakan bahwa dia jujur, mengapa seseorang datang untuk membunuhnya. Qin Cucu juga mendengar bahwa itu adalah suara seorang wanita, dan bertanya dengan genit, kalian benar-benar riang. Apakah kalian memprovokasi wanita lain di ibu kota kekaisaran? Ye Bufan melirik dengan kesadarannya dan menemukan bahwa dia berdiri di bawah selain wanita gila di Dongfang Huizong itu. Itu bukan salahku, dia wanita gila. Dia juga bingung. Seharusnya Oriental Renji sudah pulih, dan Oriental Huizong seharusnya sudah kembali ke orientasi seksualnya yang normal. Pada titik ini, tidak ada cara bagi mereka berdua untuk melanjutkan, jika tidak, wanita gila itu akan datang untuk membunuhnya kapan saja. Tunggu aku di sini, aku akan turun dan melihat. Ye Bufan merapikan pakaiannya, berbalik dan berjalan keluar pintu. Aku akan pergi juga. Qin Cucu berpakaian dan mereka berdua pergi ke ruang tamu di lantai bawah bersama-sama. Seorang Yimo dan Wang Suening juga ada di sini saat ini. Mereka memandang Ye Bufan bersama-sama. Mata mereka mengungkapkan makna yang sama, mengapa Anda memprovokasi wanita lain? Ye Bufan tampak tidak bersalah.
Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia memprovokasi Suruyue, tetapi wanita ini benar-benar datang ke pintunya dengan membawa pistol. Dia menepuk keningnya, sepertinya dia sedang sakit kepala. Nona Dongfang, kenapa kamu ada di sini lagi? Kenapa? Kamu tidak boleh bertemu denganku, kan? Kata Dongfang Huizong, dan tiba-tiba meninju dada Ye Bufan. Ini bukan tinju kecil biasa yang memukul dada, tapi angin kencang. Jika wanita ini tidak menekan kultivasinya, seluruh ruang tamu akan hancur pada saat ini. Ekspresi Ye Bufan berubah. Hanya dalam satu malam, tingkat kultivasi wanita ini telah mencapai tingkat tengah surga. Sepertinya seperti Dongfang Renji, setelah menyeimbangkan yin dan yang di tubuhnya, dia juga mengambil langkah maju. Memikirkan hal ini, dia tidak berani menerima serangan langsung, jadi dia dengan cepat menghindar dan menggunakan langkah naga ilahi untuk menghindari lingkaran. Melihat wanita ini mulai menyerang jika terjadi perselisihan sekecil apapun, An Yimo berkata dengan marah, apa yang akan kamu lakukan? Setelah mengatakan itu, dia hendak melangkah maju. Wang Suening juga siap datang membantu, tapi Ye Bufan buru-buru menghentikan mereka. Kalian naik ke atas dulu, dan aku akan mengurusnya. Dongfang Huizong telah mencapai tahap tengah dari Heaven Rank, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh An Yimo dan Wang Suening. Wanita gila ini tidak bertindak enteng atau kasar. Akan berdampak buruk jika dia menyakiti mereka. Melihat tatapan seriusnya, ketiga wanita itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan tahu bahwa mereka tidak bisa membantu di sini. Xiao Fan, hati-hati. Setelah mengatakan itu, mereka kembali ke atas bersama. Ye Bufan memandang Dongfang Huizong tanpa daya, Bibi, apa yang ingin kamu lakukan? Bab 935, tidak bisakah saya mengubahnya? Dongfang Huizong berkata, sudah kubilang, tinggalkan Sima Wei mulai sekarang. Apakah ini wanita sepertimu? Ye Bufan sangat terkejut. Diperkirakan dia telah melepaskan diri dari Dongfang Jianye cucu. Bahkan Oriental Renji telah kembali ke orientasi seksualnya yang normal, begitu pula dengan Oriental Huizong. Mengapa kamu masih memaksakan diri untuk meninggalkan Sima Wei? Mungkinkah karena kecelakaan itu, orientasi seksual wanita tersebut tidak berubah? Kamu tidak mau kan? Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu melakukannya. Petik 2. Kamu, wanita gila, tidak bisa berbicara dengan baik ketika ingin mengatakan sesuatu. Kamu selalu harus bertarung dan membunuh. Kata Ye Bufan sambil mengangkat tangannya untuk menyambutnya, dan mereka berdua berjuang keras. Sangat disayangkan keunggulannya sudah tidak ada lagi sekarang. Lawan sudah berada di tingkat tengah surga. Dongfang Huizong bergegas maju lagi tanpa henti. Kamu wanita gila, jangan rusak barang-barangku. Ye Bufan merasa pihak lain tidak memiliki niat membunuh terhadapnya, tapi dia khawatir ruang tamunya akan dibongkar jika seluruh rumah diserang seperti ini. Untungnya, kultivasi Dongfang Huizong telah mencapai tingkat di mana ia dapat mengirim dan menerima dengan bebas. Setiap gerakan dan setiap gerakan hanya ditujukan padanya secara pribadi dan tidak mengganggu hal-hal di ruang tamu. Sama seperti ini, keduanya saling memukul lebih dari selusin kali, dan Ye Bufan berhasil melindungi dirinya sendiri dengan mengandalkan langkah naga ilahi. Namun pada akhirnya, ia masih dirugikan dan perlahan terpojok. Kamu wanita gila, apakah kamu sudah selesai dengan ini? Ye Bufan sangat marah hingga dia dipukuli, tetapi pihak lain tidak memiliki niat membunuh, dan dia tidak memanggil Ye Tian. Dongfang Huizong mendengus dingin, melambaikan tangannya terus-menerus, dan akhirnya meraih pergelangan tangan Ye Bufan dan menekannya dengan kuat ke sudut. Kemudian dia mengangkat lututnya dan menekannya ke perut bagian bawah. Apakah kamu setuju atau tidak? Jika kamu tidak setuju, aku akan mengirimmu ke istana sebagai seorang kasim. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong ucapkan dengan hati-hati. Jangan impulsif. Ini bukan lelucon. Ye Bufan menjadi sedikit gugup. Aku sangat takut wanita gila ini akan memotong anak dan cucunya. Berhenti bicara omong kosong, setuju atau tidak? Bibi, bukankah semua penyakit keluargamu sudah sembuh? Kakakmu sudah kembali normal, kenapa kamu masih seperti ini? Tanda tanya, belum pulih? Aku akan memeriksanya lagi untukmu,
dan kami akan menemukan cara, dan aku berjanji akan menyembuhkanmu. Ye Bufan tidak berani bergerak, karena takut membuat wanita ini kesal, dan sungguh persetan dengannya. Dia hanya bisa membujuknya dengan sungguh-sungguh, berharap Dong Fang Huizong akan mengubah niat awalnya. Tidak, aku sudah sembuh. Aku tidak suka wanita sekarang, aku hanya suka laki-laki. Mendengar jawaban ini, Ye Bufan tertegun sejenak, lalu berkata dengan kesal, karena kamu tidak menyukai wanita lagi, kenapa kamu masih membuat keributan denganku? Apa hubungannya denganmu? Apakah aku bersama Sima Wei atau tidak? Dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak menyukai wanita tetapi masih menemukan masalah denganku. Bukankah ini hanya mencari masalah? Aku tidak menyukai wanita lagi, tapi aku menyukaimu. Mulai sekarang, kamu adalah milikku dan kamu tidak boleh bersama wanita lain. Tanpa diduga, kata-kata Dong Fang Huizong selanjutnya langsung mengejutkannya dalam kesadaranku untuk waktu yang lama. Kakak, apakah kamu salah minum obat? Mengapa kamu tidak melepaskan aku dulu dan aku akan memeriksa denyut nadimu untuk melihat apakah otakmu rusak? Jika bukan karena kaki panjang Dong Fang Huizong masih menekan bagian bawahnya perutnya, Ye Bufan benar-benar mengira dia sedang bermimpi. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan wanita gila ini setelah melihatnya dan berkelahi sekali? Kamu baru saja kehilangan akal sehat. Aku sangat normal. Dong Fang Huizong menatapnya, karena kamu, aku hanya menyukai laki-laki sekarang, jadi kamu harus bertanggung jawab padaku. Ye Bufan memohon dan berkata, kakak, bolehkah aku memohon padamu? Kamu boleh menyukai laki-laki, tapi ada ribuan laki-laki di Tiongkok. Kamu bisa mencari yang lain. Tidak perlu menatapku, kan? Kamu, aku mencari pria manapun. Aku mencarimu karena aku menyukaimu. Kamu menyukaiku. Ye Bufan merasa seperti 10.000 orang idiot berlarian di dalam hatinya. Ya Tuhan, apakah kamu bercanda? Saya, Bibi, beritahu aku apa yang kamu suka dariku, tidak bisakah kamu segera mengubahnya? Dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan wanita ini, padahal Dong Fang Huizong sangat cantik, tidak kalah dengan dia sama sekali Ru Yue dan lainnya. Hanya saja wanita ini terlalu gila, dia akan melakukannya kapanpun dia berkata, dan yang terburuk adalah dia cemburu, bagaimana aku bisa tahan? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak menyukaiku? Kata Sima Wei sambil mendorong sedikit kaki panjangnya ke bawah. Tidak, beraninya aku tidak menyukaimu. Aku hanya merasa kepribadian kita tidak cocok dan kita tidak cocok. Ye Bufan hanya mengenakan celana besar ketika dia turun, dan Dong Fang Huizong mengenakan t-shirt dan rok pendek. Saat ini, kakinya yang panjang menekan perut bagian bawah, dan hanya ada lapisan kain tipis di antara keduanya. Jarak antara kedua orang itu sangat dekat, dan kerah kausnya terbuka sangat rendah. Ye Bufan bisa melihat pemandangan di dalam kerah itu selama dia membuka matanya. Kebetulan saat ini, kaki panjang masih menambah kekuatan di bawahnya, dan nyala api yang baru saja dinyalakan oleh Qin Cucu belum sepenuhnya padam, dan menyala kembali pada saat ini. Meskipun dia tidak ingin terjadi apa-apa pada wanita ini, nalurinya tidak peduli sama sekali dan dia justru bereaksi. Dong Fang Huizong telah mencapai tahap tengah tingkat surga, dan keenam inderanya sangat tajam, sehingga dia segera merasakan perubahan di sana. Meskipun dia bertingkah sedikit gila, dia tetaplah wanita yang belum tersentuh. Pipinya memerah karena malu dan dia dengan cepat menurunkan pahanya. Kamu orang jahat, kamu masih bilang kamu tidak menyukaiku. Ye Bufan tersipu dan merasa sedikit malu. Hal semacam itu hanyalah reaksi biasa. Itu tidak ada hubungannya dengan suka atau tidak. Kami benar-benar tidak cocok. Lagi pula, aku tidak terlalu peduli, aku menyukaimu. Mulai sekarang, kamu adalah laki-laki saya, dan kamu tidak diperbolehkan memprovokasi orang lain. Wanita, termasuk Sima Wei dan yang barusan. Kata Dong Fang Huizong dengan nada mendominasi. Kamu bersikap tidak masuk akal. Mereka semua adalah pacarku. Aku tidak bisa menyerah sepanjang waktu. Kamu memang playboy, kamu masih masuk akal setelah menemukan begitu banyak wanita, kan? Percaya atau tidak benar-benar menghancurkan kamu. Jangan, ada yang ingin kita bicarakan. Diam-diam Ye Bufan mengeluh, berpikir,
Apa hubungannya dengan berapa banyak wanita yang kumiliki? Tapi dia hanya berani memikirkannya dalam pikirannya, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Lakukan saja apa yang saya katakan. Mulai sekarang, kita akan memiliki hubungan yang jelas dengan mereka dan tetap bersama saya. Yah, menurutku ada kesalahpahaman di antara kita. Faktanya, aku memiliki banyak kekurangan dan aku sama sekali tidak pantas untuk kamu sukai. Soalnya, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Dongfang dan kamu sangat cantik. Tidak perlu menatapku. Aku seorang dokter kecil. Jangan bicara omong kosong. Aku tahu apakah kamu suka atau tidak. Yah, bukankah pernikahan di keluarga besarmu diatur oleh orang tuamu? Mengapa kamu tidak kembali dan mendiskusikannya dengan ayahmu? Dia sekarang telah mengambil keputusan. Selama dia lolos dari krisis ini, dia akan segera menemukan cara untuk menerobos ke tingkat surga tingkat menengah untuk menghindari kemarahan pada wanita gila ini. Bab 936, Gejala Sisa. Dongfang Huizong memelototinya, jangan gunakan ayahku untuk menekanku. Biar ku beritahu, ayahku tidak peduli dengan hal semacam ini. Petik 2. Petik 2. Ye Bufan sedikit tercengang otaknya berputar cepat, mencoba yang terbaik untuk berpikir. Katakan padaku, apakah kamu setuju atau tidak? Tanya Dongfang Huizong lagi. Baiklah, Nona Dongfang, Anda harus tenang. Saya pikir Anda baru saja menjadi impulsif setelah mengubah orientasi seksual Anda. Ketika Anda tenang setelah beberapa saat, Anda mungkin menganggap saya sangat menjengkelkan dan Anda akan menyesalinya. Ngomong-ngomong, Anda memang begitu yang paling bersemangat sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah tenang dan jangan impulsif. Dalam keputusasaan, Ye Bufan akhirnya menemukan alasan yang masuk akal. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dongfang Huizong juga ragu-ragu. Setelah saya bangun pagi ini, tiba-tiba saya memiliki bayangan pria ini di hati saya. Dan bagaimanapun juga, saya tidak bisa menghilangkannya. Selalu ada keinginan untuk menikah dengannya, yang tidak bisa dihentikan. Tentu saja benar. Saya memberitahu Anda secara bertanggung jawab dari sudut pandang dokter. Anda sekarang bertindak impulsif. Selama Anda tenang sebentar, Anda pasti tidak akan berpikir demikian. Jika tidak, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, di antara keduanya dari kita, bagaimana kamu bisa jatuh cinta padaku karena hubungan di antara kita? Dongfang Huizong berpikir sejenak, dan sepertinya ini benar. Dia menyukai pria ini dari lubuk hatinya, tetapi tidak dapat menemukan alasan yang membuatnya mempercayainya tanpa terlihat. Melihat ekspresi bersemangat wanita itu, Ye Bufan buru-buru memukul saat setrika masih panas. Dengan cara ini, kamu kembali dan menenangkan diri sejenak. Jika kamu masih bersikeras pada ide ini setelah sebulan, kita akan membahasnya. Dongfang Huizong berpikir sejenak dan berkata, 1 bulan terlalu lama. 10 hari paling banyak. Jika aku masih menyukaimu setelah 10 hari, kamu harus tetap bersamaku dan benar-benar memutuskan hubungan dengan wanita lain. Mari kita bahas ini nanti, oke. Ye Bufan hanya bisa menggunakan strategi penundaan. Menurut pendapatnya, dia harus bisa melakukannya dalam 10 hari. Kalau begitu aku akan melepaskanmu hari ini. Setelah Dongfang Huizong mengatakan itu, dia tiba-tiba mencium mulut Ye Bufan. Usai berciuman, keduanya tertegun. Bahkan dia pun kaget. Ini pertama kalinya dia berinisiatif mencium seseorang. Dia sepertinya kehilangan kendali sekarang. Ini benar-benar dorongan dari lubuk hatinya, dia hanya ingin mencium pria ini. Brengsek, ini ciuman pertamaku. Dongfang Huizong sadar, meninju perut Ye Bufan, lalu berbalik. Meskipun pukulan ini tidak berkekuatan penuh, namun juga tidak ringan. Garis pantai, Ye Bufan menahan perutnya, merasa sangat marah. Nenek, mengambil keuntungan dan mengambil tindakan sangatlah tidak masuk akal. Untungnya, wanita gila itu akhirnya pergi. Dia berdiri, mengusap perutnya, dan berjalan ke atas. Setelah naik ke atas, Qin Cucu dan 3 orang segera berkumpul dan bertanya dengan prihatin, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Tidak apa-apa. Melihat bahwa dia memang tidak terluka, mereka bertiga merasa lega.
Seorang Yimo mencubit pinggangnya dengan keras, dari mana kamu mendapat hutang ini? Jangan main-main dengan siapapun. Ye Bufan benar-benar sedih. Meski sangat beruntung, Dongfang Huizong tidak termasuk. Seorang Yimo bertanya, kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa mereka datang ke pintu saat ini? Benar, wanita ini awalnya adalah kaca wanita. Ye Bufan pertama kali mengikuti Sima dari Dongfang Huizong. Kami berbicara tentang hubungan mereka dengan Wei, dan juga berbicara tentang membantu keluarga Dongfang menyembuhkan kutukan pemusnahan anak dan cucu. Terakhir, dia berkata, wanita ini awalnya menganggapku sebagai saingan cinta dan memukuliku setiap kali dia melihatnya. Siapa sangka sekarang setelah dia sembuh dari penyakitnya, dia tiba-tiba menjadi seperti ini dan mengatakan dia menyukaiku. Apa bodoh? Ketiga wanita itu dia tertegun sejenak, lalu tertawa lagi. Aku sebenarnya menemukan seorang wanita untuk menjadi saingan cintaku. Benar-benar tidak ada orang lain. Kamu pikir aku bersedia, karena wanita gila ini berulang kali membuat masalah untukku. Kamu masih tertawa, kali ini sangat merepotkan. Kata Wang Suening. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, apa masalahnya? Aku hanya butuh satu saudara perempuan lagi, kalau tidak kamu akan tidak jujur. Itu bagus sekali. Merasakan tatapan tidak ramah dari ketiga wanita itu, Ye Bufan buru-buru berkata, bukan itu maksudku. Poin kuncinya adalah wanita gila ini. Ingin aku bersamanya dan kemudian putus denganmu. Kenapa? Kata Yimo tidak puas, dia seharusnya diajari sebuah pelajaran barusan. Ye Bufan berkata sambil tersenyum masam, menurutku dia tidak bisa mengalahkannya, kan? Wanita itu gila, tapi dia adalah ahli seni bela diri. Dan dia sudah berada di tingkat tengah surga. Surga tingkat tengah. Petik 2. Gadis ini sekarang memiliki pemahaman tentang hal-hal di dunia seni bela diri, dan mengetahui apa yang diwakili oleh surga tingkat tengah. Qin Cucu berkata dengan gugup, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kita kembali ke Jiangnan? Bersembunyi jelas bukan suatu pilihan. Dengan air kencing wanita gila ini, dia akan mengejarnya bahkan jika dia bersembunyi di bulan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Suening berkata dengan gugup, dia enggan meninggalkan Ye Bufan apapun yang terjadi. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, setelah beberapa hari retret dan latihan, saya seharusnya bisa menerobos ke alam surgawi tingkat tengah. Maka saya tidak akan takut padanya lagi. Katanya, para wanita itu merasa sedikit lebih tenang. Seorang Yimo berkata dengan marah, mengapa Dongfang Huizong tiba-tiba jatuh cinta padamu? Apakah kamu melakukan sesuatu pada seseorang ketika kamu melanggar kutukan? Ye Bufan tampak tidak bersalah, bagaimana mungkin? Aku akan bersembunyi dari wanita gila ini. Jika kamu tidak bisa menghindarinya, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padanya? Petik 2. Siapa tahu, mungkin kamu tertarik dengan kecantikan orang tuaku. Aku benar-benar tidak punya hati nurani. Petik 2. Menurutmu apa yang terjadi? Aktif. Siapa yang tahu? Ye Bufan merasa seperti lumpur kuning jatuh ke selangkangannya, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Saat ini, ponsel di sakunya berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah Christina yang menelepon. Panggilan itu tersambung dan orang di ujung sana berkata, Tuan, ada sesuatu yang lupa saya sampaikan kepada Anda. Petik 2. Ada apa? Ini tentang kutukan pemusnahan anak-anak. Akan ada gejala sisa setelah dipatahkan. Gejala sisa apa? Hati Ye Bufan tergerak, dan intuisinya memberitahunya bahwa Dongfang Huizong mungkin terkait dengan gejala sisa ini. Christina berkata, setelah mematahkan mantra ini, perapal mantra akan meninggalkan bekas jiwa pada perapal mantra dan keturunannya. Jika pihak lain adalah laki-laki, dia akan sangat ramah dan setia padamu. Jika pihak lain adalah perempuan, jika demikian, akankah aku jatuh cinta padamu sepenuh hati, atau aku tidak akan pernah mengubah hatiku? Ayolah, masalahnya sebenarnya ada di sini. Ye Bufan berkata dengan marah, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Christina berkata dengan lemah, maaf, guru, saya lupa hari itu. Saya ingin menelepon Anda nanti, tetapi telepon saya dimatikan. Jangan bicarakan ini sekarang.
Ye Bufan bertanya dengan penuh semangat, katakan padaku, apakah ada cara untuk meringankan gejala sisa ini? Bab 937 Cabang Keluarga Su. Tidak mungkin, kata Christina, tanda semacam ini langsung tercetak pada jiwa seseorang. Kecuali orang tersebut mati, tanda itu tidak akan pernah bisa dihapus. Meskipun dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia masih merasa belum menemukan solusi dari permasalahan tersebut, dan saya masih merasa pusing. Setelah menutup telepon, Qin Cucu bertanya, Xiao Fan, apa yang terjadi? Ye Bufan menceritakan apa yang baru saja dikatakan Christina. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Cucu bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, kita masih punya 10 hari, cepatlah dan tingkatkan kultivasimu. Tapi aku belum tahu apa-apa. Tidak masalah, kamu akan segera menjemput Qin Cucu lagi, berjalan menuju kamar. Dia masih tidak yakin dengan temperamen Dongfang Huizong dan apakah wanita gila ini akan menyerang orang-orang di sekitarnya. Prioritas utama adalah membantu Qin Cucu, An Yimo dan yang lainnya meningkatkan kultivasi mereka. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, mereka akan semakin percaya diri. Keduanya kembali ke kamar, menutup pintu, dan membuat penghalang kedap suara. Kemudian Ye Bufan membawa Qin Cucu ke tempat tidur besar. Tidak akan terjadi apa-apa kali ini, kan? Qin Cucu sedikit malu dan khawatir. Jangan khawatir, momen Chun Xiao bernilai 1000 keping emas. Bahkan jika Raja Surga datang, aku tidak akan memperhatikannya kali ini. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan pakaian kedua orang itu terbang satu persatu. Qin Cucu menggenggam spray dengan gugup dengan kedua tangannya, menutup matanya erat-erat, dan bulu matanya sedikit bergetar. Sebagai seorang wanita, momen terpenting dalam hidup akan datang. Kali ini tidak ada yang mengganggu mereka. Keduanya rukun dan akhirnya mengambil langkah terpenting. Setelah kegembiraan, Ye Bufan menstabilkan pikirannya dan mulai menggunakan metode kultivasi ganda untuk membimbing Qin Cucu berlatih. Dalam 3 hari berikutnya, dia terus meningkatkan budidaya ketiga wanita tersebut, sekaligus menstabilkan wilayahnya sendiri untuk mempersiapkan promosi berikutnya. Di waktu luangnya, dia mulai memurnikan ramuan. Berbagai jenis materi surgawi dan harta duniawi dimurnikan menjadi ramuan, yang akhirnya diubah menjadi energi sejati di tubuh Qin Cucu dan yang lainnya. 3 hari kemudian, dengan bantuan ramuan seperti jelibin dan metode penanaman ganda, ketiga wanita itu telah mencapai ambang tahap awal surga. Butuh 3 hari untuk menciptakan 3 master di tahap awal tingkat surgawi. Jika keluarga atau sekte lain mengetahuinya, mereka mungkin akan langsung terkejut. Tentu saja, hanya Ye Bufan yang dapat melakukan hal semacam ini, lagi pula, dia memegang sejumlah besar air energi spiritual, Suanyin Zuguo, dan harta surgawi dan duniawi lainnya di tangannya. Pada saat yang sama, jiwa yang baru lahir di tubuhnya juga tumbuh sedikit, dan budidayanya menjadi semakin solid. Pada pagi hari keempat, dia datang ke Su Group. Setelah memasuki pintu, dia melihat Su Ruyue berdiri di depan jendela, memandang keluar jendela, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Wanita itu mengenakan pakaian bisnis pas yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang menawan. Ye Bufan berjalan dengan tenang dan memeluk wanita itu. Su Ruyue terkejut, dan saat dia hendak melepaskan diri, dia merasakan nafas yang familiar, dan segera berhenti lagi, bersandar langsung ke pelukannya. Bagaimana? Apakah pekerjaan kelompok berjalan lancar sekarang? Dalam pandangan Ye Bufan, Li Hu telah dibasmi, dan itu juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang tersisa. Su Ruyue berkata, tidak apa-apa. Saya sekarang adalah ketua dan presiden grup dan telah sepenuhnya mengendalikan dewan direksi. Ada juga berita dari kantor polisi bahwa bukti kejahatan Li Hu sudah pasti, terutama 2 kasus pembunuhan, telah diverifikasi. Saya kira umurnya tidak akan lama lagi. Bukankah ini hal yang baik? Kamu tampak sedikit tidak bahagia. Ye Bufan dengan cermat mengamati bahwa masih ada sedikit kesedihan di alis Su Ruyue. Meskipun saya telah mengambil kendali dewan direksi sekarang, saya belum sepenuhnya mengambil kendali atas seluruh grup. Masih ada beberapa masalah yang harus diatasi. Ye Bufan berkata dengan bingung, jika Anda mengendalikan dewan direksi,
bukankah Anda mengendalikan seluruh grup? Apa masalahnya? Grup Su terlalu besar. Bagaimanapun, ini adalah grup dengan aset ratusan miliaran. Kantor pusatnya berada di ibu kota kekaisaran, tetapi di seluruh Tiongkok, ada industri, dan tidak mungkin mengendalikan semuanya sekaligus. Su Ruyue menghela nafas. Dalam beberapa hari terakhir, berita datang dari kota Hong Kong bahwa perusahaan Xiangtai, salah satu cabang dari Su Group, mulai bertindak bertentangan dengan keinginan mereka. Mereka tidak mendengarkan instruksi dari kantor pusat. Perintah administratif dari perusahaan tidak dapat diteruskan, dan dana yang mereka terima tidak lagi diserahkan selesai. Ini sepenuhnya mandiri. Bukankah itu hanya cabang? Masih bisa mandiri. Ganti saja orang yang bertanggung jawab di sana. Su Ruyue menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa sesederhana itu? Saya tidak tahu. Siapa penanggung jawab perusahaan Xiangtai? Saudaraku Li Long. Su Ruyue berkata, Li Hu awalnya adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan itu, dan Li Long sangat ramah, dia memiliki hubungan yang baik dengan ayah saya di Xiangtai. Perusahaan ini memiliki otoritas yang besar, dan hampir satu orang mengendalikan hak personel dan keuangan di sana. Selain itu, perusahaan Xiangtai adalah cabang terbesar dari grup Su, serta modal dan volume bisnisnya menyumbang hampir seperempat dari seluruh grup. Dengan cara ini, saya sekarang berani mengabaikan keberadaan kantor pusat dan langsung mengabaikan instruksi saya. Saya menelepon Li Long beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada yang menjawab telepon kantor. Sekretaris secara langsung mengatakan bahwa dia tidak ada di sana, itu sudah jelas. Hindari saya. Ye Bufan tidak pandai dalam manajemen perusahaan. Dia bertanya, tidak bisakah masalah seperti ini ditangani oleh pihak berwenang? Saya baik-baik saja, hanya di luar kendali sekarang, dan saya tidak memiliki bukti kejahatan pihak lain. Sangat sulit bagi pemerintah untuk campur tangan. Su Ruyue berkata dengan tatapan serius, saya telah menanyakannya dalam beberapa hari terakhir. Alasan mengapa Li Long melakukan ini adalah karena dia menemukan pendukung besar di sana, keluarga Zheng di Hong Kong. Dia hanya ingin mengandalkan kekuatan keluarga Zheng untuk mengambil alih kepemilikan seluruh perusahaan Xiangtai. Keluarga di Hong Kong sangat kuat. Ya, keluarga Zheng sangat kuat. Total asetnya melebihi 10 tahun yang lalu. Dengan lebih dari 100 miliar, kekuatan keseluruhan masih lebih tinggi daripada keluarga Gao. Keluarga bisnis sederhana dan tidak memiliki keuntungan kecuali dana. Tetapi keluarga Zheng berbeda. Keluarga ini kuat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam segala aspek. Kamu akan melakukannya. Ye Bufan menyentuh hidungnya dan tidak menganggap serius keluarga Zheng. Perusahaan Xiangtai adalah negara yang dibangun oleh ayahku, dan tidak bisa jatuh ke tangan penjahat Li Long. Selain itu, aset perusahaan Xiangtai mencakup seperempat dari seluruh grup Su, aset hampir 30 miliar. Jika benar hilang, direktur di Dewan Direksi tidak akan setuju, dan seluruh grup Su akan kehilangan kendali. Saya akan pergi ke Pulau Hong Kong untuk mendapatkan kembali perusahaan Xiangtai. Saya akan pergi bersamamu, Xiao Fan, terima kasih. Su Ruyue memeluk Ye Bufan dengan erat. Setelah orang tuanya meninggal, pria ini adalah orang terdekatnya dan dukungan terbesarnya. Gadis bodoh, bagaimana kamu bisa mengucapkan terima kasih kepadaku? Ye Bufan mencium keningnya, aku sedang bersiap untuk pergi ke Pulau Hong Kong untuk membawa ibuku kembali, dan aku hanya ingin membantumu menangani masalah ini. Saat dia berada di kota Jiangnan sebelumnya, Ouyang Lan pergi ke Pulau Hong Kong bersama Gao Daqiang. Sekarang sudah lama berlalu, dan inilah waktunya untuk membawa ibunya kembali. Bab 938 Keluarga Gao dalam masalah. Keduanya baru saja sepakat untuk pergi ke Pulau Hong Kong ketika ponsel Ye Bufan berdering. Dia melirik nomor telepon dan melihat bahwa ibunya, Ouyang Lan, yang menelepon. Selama ini, ibu dan anak tersebut sesekali berbicara di telepon pada malam hari. Saat itu baru pagi, dan ibu pasti meneleponnya karena ada yang tidak beres. Ye Bufan menekan tombol jawab, dan suara mendesak Ouyang Lan datang dari sana. Xiao Fan, sesuatu terjadi di rumah Paman Gao. Bu, jangan khawatir. Ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Petik 2. Bayangan Qiang,
Paman Gao dan Bibi Xia selalu mengerutkan kening. Tetapi mereka tidak ingin aku mengetahuinya dan merahasiakannya dariku. Hari ini, aku menguping pembicaraan mereka di luar pintu keluarga Gao sangat buruk, dan Daqiang terluka dan dirawat di rumah sakit. Petik 2. Apa? Daqiang terluka? Apakah ini serius? Gao Daqiang adalah kakak laki-lakinya. Beberapa waktu lalu, keluarga Dong tiba-tiba mendapat masalah, dan Daqianglah yang membantu membawa ibunya ke Pulau Hong Kong. Sekarang saudara lelakinya yang baik terluka, ini membuatnya sangat marah. Aku tidak tahu, aku belum bertemu siapapun, tapi sepertinya pamanmu Gao bermaksud sesuatu yang serius. Karena kamu terluka, mengapa paman Gao tidak meneleponku? Notch, dan Gao Jiajun seharusnya kamu sebaiknya menelepon dirimu sendiri. Paman Gaomu menyebutkannya ketika berbicara dengan Bibi Xia, mengatakan bahwa pihak lain terlalu kuat dan takut melibatkanmu. Jadi dia diam-diam menyembunyikannya dariku. Ouyang Lan berhenti dan berkata, Xiao Fan, Paman Gao dan keluarganya tidak apa-apa. Jika Anda bisa membantu, tolong bantu mereka. Jangan khawatir, Bu, kami sudah memesan penerbangan untuk siang hari dan akan menuju ke Pulau Hong Kong pada sore hari. Oh, baguslah, tapi kamu harus hati-hati. Paman Gaomu mengatakan bahwa pihak lain memiliki latar belakang yang baik. Ouyang Lan sangat berkonflik. Dia ingin putranya membantu keluarga Gao, tetapi dia juga sedikit khawatir. Aku tahu, Bu, aku tahu apa yang aku tahu. Ye Bufan menutup telepon dan segera mengatur untuk pergi ke Pulau Hong Kong. Mengingat dia mungkin tidak akan kembali ketika dia pergi, dan wanita gila Dong Fang Huizong mungkin datang untuk membuat masalah di rumah, dia membawa An Yimo dan Qin Cucu bersamanya. Setelah menelepon putra tertua Dongju, dia mempercayakan klinik medis kepada dua lelaki tua, Chao Xinghua dan Lou Baiming, dan kemudian bergegas ke bandara bersama Su Ruyue dan Rudolf serta pengawal lainnya. Karena mendesaknya masalah, sulit untuk memesan tiket. Ye Bufan membawa Su Ruyue dan keempat wanita di kelas 1, sedangkan Rudolf membawa rombongan anak buahnya di kelas ekonomi. Setelah menyelesaikan pemeriksaan keamanan, mereka berlima bergegas menuju ruang VIP untuk menunggu boarding. Sepanjang jalan, kemanapun mereka lewat, mereka akan membuat banyak orang menoleh ke belakang. Karena wanita Su Ruyue sangat cantik, salah satu dari mereka adalah kecantikan yang langka dan terbaik, dan sekarang mereka berempat muncul sekaligus, dan mereka masih bersama pria yang sama. Hal ini juga membuat Ye Bufan menarik perhatian makhluk jantan yang tak terhitung jumlahnya yang iri, cemburu, dan penuh kebencian. Jika penampilan bisa membunuh, dia mungkin akan hancur berkeping-keping saat ini. Setelah sampai di Longe, masih ada sedikit waktu sebelum naik ke pesawat, jadi semua orang duduk bersama dan ngobrol. Seperti kata pepatah, 3 wanita membuat pertunjukan, dan lebih meriah lagi jika 4 wanita berkumpul. Su Ruyue dan An Yimo sudah akrab satu sama lain, dan para wanita mengobrol dengan penuh semangat, meninggalkan Ye Bufan sendirian dalam kedinginan. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di pintu ruang tunggu, lalu 6 atau 7 orang datang, dengan seorang pria dan seorang wanita di depan. Pria itu tampak berusia 30-an, dan rambutnya sangat berkilau sehingga seekor lalat akan berjatuhan jika dia berdiri di atasnya. Mengenakan setelan bermerek, arloji emas di tangannya, dagunya terangkat tinggi dan lubang hidungnya mengarah ke langit, dia tampak seperti yang terbaik di dunia. Di sebelahnya, seorang wanita menggerahkan sedang memegangi lengannya. Wanita itu mengenakan topi di kepalanya dan kacamata kodok berukuran besar di wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya. Di belakang kedua orang itu ada 4 pengawal berjas hitam, mengamati sekeliling dengan wajah waspada, seolah-olah mereka sedang waspada terhadap seseorang yang datang kapan saja. Setelah memasuki pintu, wanita itu mengulurkan tangan dan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah yang lembut. Ye Bufan bosan dan melirik wanita ini. Dia merasa sedikit familiar dan sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tapi dia tidak peduli. Karena kebiasaan profesional seorang dokter, dia dapat melihat secara sekilas bahwa wajah wanita ini telah dipotong setidaknya selusin luka, dan dadanya yang tinggi juga diisi dengan silikon. Ketika wanita itu melihat Ye Bufan menatapnya, dia tampak waspada pada awalnya,
dan kemudian dia melihat ke samping tanpa reaksi apapun. Dia merasa sedikit kecewa dan marah. Bagaimanapun juga, dia juga seorang bintang film lini pertama di Tiongkok. Mengapa pria ini tidak bereaksi sama sekali saat melihatnya? Bukankah seharusnya dia segera bergegas, menangis dan meminta tanda tangan dan foto? Kenapa sepertinya saya tidak melihatnya? Yang membuatnya semakin tertekan adalah keempat wanita di sebelahnya juga melakukan hal yang sama. Mereka bahkan tidak melihat ke sini dan masih mengobrol tentang urusan mereka sendiri. Beberapa selebritis memang seperti ini, mereka membungkus diri dengan rapat saat keluar, seolah takut dikenali. Tapi begitu tidak ada yang memperhatikannya, saya merasa sangat kecewa. Tepat ketika wanita itu mengalami depresi, mata pria di sebelahnya benar-benar tegak, menatap Su Ruyue dan keempat wanita itu. Namanya Susuan, dan dia adalah pangeran dari Star Entertainment, sebuah perusahaan film dan televisi terkenal Hong Kong. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan status ini untuk menciptakan banyak aktris yang tidak terucapkan. Wanita di sebelahnya bernama Zhou Bing melakukan ini, naik ke tempat tidurnya, dan menjadi bintang film lini pertama. Susuan adalah seorang pria muda yang cantik, dan dia juga sangat bernafsu. Sekarang dia melihat Su Ruyue dan yang lainnya, mulutnya berair. Meskipun Zhou Bing cantik, dia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan empat wanita di depannya, belum lagi banyak fitur wajahnya yang palsu. Meskipun ada banyak wanita cantik di industri hiburan, dan dia telah tidur dengan banyak wanita selama bertahun-tahun, tidak ada satupun yang bisa menandingi beberapa wanita ini. Pria itu menyeka air liur dari sudut mulutnya, lalu melemparkan wanita itu dari lengannya dan berjalan mendekat. Zhou Bing secara alami memahami apa yang dia lakukan, tetapi di mata Susuan, dia hanyalah mainan dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk memprotes. Dia hanya bisa mendengus, dan dengan marah menemukan tempat duduk di sebelahnya dan duduk. Susuan menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat cantik, menghampiri keempat gadis itu dan berkata, "Empat wanita cantik, senang bertemu denganmu. Apakah kamu tertarik untuk berteman?" An Yimo menatapnya sambil melihat di matanya. Dengan sedikit rasa jijik, dia berkata dengan suara dingin, "Tidak. Nona, jangan menolak begitu saja. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Susuan, wakil manajer umum Star Entertainment, the perusahaan film dan televisi nomor 1 di Hong Kong." Susuan berkata kepada pasangan itu. Sikap wanita ini tidak mengherankan, lagi pula dia belum mengungkapkan identitasnya. Dia sering menghadapi situasi ini di masa lalu. Wanita-wanita yang tampak sangat menyendiri itu akan segera berubah sikap 180 derajat begitu mengetahui bahwa mereka adalah putra mahkota Xing Yao Entertainment. Meski berinisiatif untuk langsung terjun ke pelukan dan langsung tidur, tak sedikit dari mereka, lagi pula setiap wanita memiliki cita-cita menjadi seorang bintang yang sangat menarik bagi mereka. Dan dia hanya memiliki kekuatan itu. Selama dia mau, dia bisa mengubah seorang wanita menjadi bintang dalam hitungan menit. Bab 939, pacarku tidak setuju. Nona, ini kartu nama saya. Setelah mengatakan ini, Susuan membuka tasnya, mengeluarkan kartu nama emas dan menyerahkannya. Ada dua jenis kartu namanya, satu kartu nama biasa, dan satu lagi kartu emas ini. Ini bukan sekedar warna, tapi terbuat dari emas murni yang selalu digunakan untuk menjemput anak perempuan. Juga, izinkan saya memberitahu Anda beberapa wanita, meskipun saya adalah wakil manajer umum, ketua dan manajer umum adalah ayah saya. Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah pangeran dari Xing Yao Entertainment. Saya dapat mengatakan hal yang benar di perusahaan, dan siapapun yang aku ingin menjadi populer bisa melakukannya. Bisa menjadi populer. Setelah mengatakan ini, pria itu tampak bangga, menunggu untuk melihat reaksi keempat wanita cantik ini. Ia bahkan sempat membayangkan para wanita ini akan menunjukkan keterkejutan dan kekaguman di wajah mereka dan langsung melemparkan diri ke dalam pelukannya. "Apakah kamu sudah selesai? Kamu bisa pergi setelah selesai." Seorang Yimo langsung mengambil kartu nama emas murni itu, bahkan tanpa melihatnya, dan langsung membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Senyuman Susuan tiba-tiba membeku di wajahnya.
Mengapa wanita-wanita ini berbeda dari gadis-gadis lain? Bukankah seharusnya mereka segera datang kepadaku sambil menangis dan berteriak bahwa mereka ingin menjadi bintang besar? Dia menelan ludah dan berkata dengan datar, "Nona, apakah Anda belum mengetahui identitas saya?" "Oke, bukankah itu wakil manajer umum sebuah perusahaan hiburan?" Suruyue mengerutkan kening perusahaan, bahkan seluruh perusahaan hiburan Xingyao tidak ada di matanya. Di antara industri keluarga Su, terdapat lebih dari satu perusahaan hiburan. "Baiklah, Nona, sekarang kamu sudah mengetahuinya, bukankah kamu ingin menjadi bintang besar? Dengan penampilan dan kondisimu, selama aku mau, aku bisa menjadikanmu bintang film lini pertama di China dalam hitungan menit, dan kamu masih sangat populer." "Baik." Melihat pihak lain tidak menanggapi, dia mulai membujuknya dengan hormat, lalu menunjuk ke arah Zhou Bing yang duduk di sebelahnya dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Dia tidak sebaik wanita lain, tapi sekarang dia masih tersipu. Kenapa? Karena aku menyanjungnya. Jika kamu mau, kamu akan 10 kali lebih populer dari dia." Zhou Bing sangat marah ketika mendengarnya kata-kata Susuan, tapi dia tidak berani menunjukkannya sama sekali, hanya bisa mencari di tempat lain. Seorang Yimo awalnya ingin mengusir orang ini, tapi tiba-tiba hatinya tergerak dan senyuman tipis muncul di wajahnya. "Aku ingin menjadi bintang, tapi sayang pacarku tidak setuju. Dia tidak ingin aku dilihat lebih banyak pria." Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Petik 2. Sayang sekali, Nona, kamu tidak seharusnya seperti ini. Jika kamu sudah menemukan pacar, kamu tidak boleh menyerahkan karirmu demi dia. Seorang Yimo menghela nafas, berpura-pura tidak berdaya dan berkata, "Ada tidak mungkin, siapa yang bisa membuat orang menyukainya?" Melihat sisinya, tidak ada harapan, dan Susuan berkata kepada Qin Cucu di sebelahnya, "Nona, apakah Anda ingin memikirkannya? Saya jamin Anda akan menjadi terkenal dalam semalam." Petik 2. Qin Cucu mengedipkan mata besarnya yang indah, "Aku juga memikirkannya, hanya saja pacarku tidak setuju." "Kamu juga punya pacar?" Susuan memandang Wang Suening di sebelahnya, "Nona, apa tentang kamu?" Wang Suening juga menganggapnya menarik dan berkata, "Aku juga, pacarku galak. Sangat bagus sehingga dia tidak akan membiarkan siapapun muncul sama sekali." Susuan menaruh harapan terakhirnya pada Suruyue. Sebelum dia bisa berbicara, Suruyue berkata, "Tidak perlu bertanya, pacarku juga tidak setuju." 4 wanita, di mana pacarmu?" Susuan berkata, "Menurutku aku harus berbicara baik-baik dengannya dia. Aku tidak seharusnya menunda karirmu karena kesempitan dan keegoisanku sendiri." Meskipun dia ditolak satu demi satu, dia benar-benar tidak tega berpisah dengan 4 wanita yang sangat cantik di depannya ini. "Di sana, kamu bisa berbicara dengannya," kata keempat wanita itu dan mengulurkan jari putih mereka, menunjuk ke Ye Bufan di sebelah mereka. Susuan terkejut saat melihat Ye Bufan duduk di sebelahnya. "Dia pacar kalian berempat." Bahkan Zhou Bing dan keempat pengawal di sebelahnya sedikit terkejut. Meski fenomena ini biasa terjadi di masyarakat kelas atas, pria di depannya terlihat terlalu biasa. Selain tampan, total harga satu pakaian lengkap mungkin tidak melebihi 1.000 yuan. Dan salah satu dari 4 wanita di sebelahnya adalah yang terbaik, dan dia sebenarnya memiliki 4 wanita sekaligus. Seorang Yimo mengabaikan ekspresi terkejut orang lain, "Iya, dia terlalu baik, jadi kita semua menyukainya." Qin Cucu melanjutkan, "Selama dia setuju, kita bisa melakukan apapun yang dia inginkan." Susuan langsung cemburu sampai mati. Dia adalah putra mahkota perusahaan hiburan Xingyao, dan dia tidak memiliki wanita terkemuka seperti itu. Mengapa dia, seorang pecundang, memiliki 4 wanita sekaligus? Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus mengambil keempat wanita ini sebagai miliknya. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan arogan, "Nak, aku akan memberimu 10 juta, biarkan mereka berempat bergabung dengan kita." Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Perusahaan hiburan Xingyao. Keempat wanita ini jelas aku hanya bosan dan mengerjai diriku sendiri. Dia melambaikan tangannya, "Oke, silakan dan jangan ganggu saya."
Nak, 10 juta terlalu sedikit. Kalau begitu aku akan memberimu 20 juta. Bolehkah? Susuan memandang Ye Bufan, siapa itu mengenakan pakaian biasa. Dia berpakaian sedemikian rupa sehingga dia tidak menganggap serius orang lain sama sekali. Menurutnya, selama dia mengeluarkan cukup uang, pihak lain pasti akan tunduk padanya. Ye Bufan mengerutkan kening, sudah kubilang, jangan ganggu aku. 20 juta masih terlalu sedikit, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak boleh terlalu serakah. Susuan juga marah, pestanya hanyalah saya tidak pantas menerima 4 wanita luar biasa ini. Sekarang saya berinisiatif memberikan uang dan meminta singa membuka mulutnya. Sudah kubilang, mereka berempat sama sekali bukan milikmu. Sekarang aku memberimu wajah, kamu bisa mendapat 20 juta hanya dengan membuka mulut. Ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini, jika tidak, kamu tidak akan mendapat 1 poin pun. Ye Bufan benar-benar tersinggung oleh pria bodoh ini dan berteriak, keluar dari sini. Nak, kamu berani memintaku keluar dari sini, tahukah kamu siapa kamu sedang diajak bicara? Susuan selalu menempatkan dirinya di atas. Saya tidak menyangka pihak lain akan berani melepaskan saya. Dia melambaikan tangannya ke 4 pengawal di belakangnya, beri anak ini pelajaran yang sulit. Menurutnya, selama dia menunjukkan kekuatannya, Ye Bufan akan segera menyerah, dan keempat wanita itu akan memperlakukannya lebih baik lagi ketaatan. Para pengawal mendapat perintah tuannya dan segera mengepungnya. Untuk menyenangkan Susuan, pemimpin itu mengulurkan tangan dan mencubit leher Ye Bufan. Mereka semua adalah pengawal yang terlatih secara khusus. 3 atau 5 orang biasa bukanlah tandingan mereka, jadi mereka sama sekali tidak menganggap serius pria cantik di depan mereka. Berpikir bahwa selama Anda memberi pelajaran kepada pihak lain, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia mengulurkan tangannya, dia merasakan serangan yang kuat di perut bagian bawahnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang keluar dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Ye Bufan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong kepada orang-orang ini. Dia menendang orang itu 3 kali dan kemudian menjatuhkan 3 orang yang tersisa ke tanah. Susuan benar-benar tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Dia adalah pengawal bergaji tinggi, bagaimana dia bisa dijatuhkan dengan mudah? Bab 943 serangkai. Ketika Susuan melihat Ye Bufan berjalan ke arahnya, dia langsung menjadi gugup. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan datang ke sini, sudah kubilang. Saat orang ini hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk mengancam pihak lain, dia terbang keluar. Cepat keluar dari sini. Jika kamu menggangguku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Ye Bufan mengusir pria itu dan kembali ke posisinya. Nak, tunggu aku. Susuan berdiri dengan bantuan Zhou Bing, mengucapkan kata-kata kasar, dan kemudian berlari keluar ruang tunggu karena malu bersama 4 pengawal. Pada saat ini, pengumuman bandara juga berbunyi, meminta semua orang untuk mulai naik pesawat. Ye Bufan melirik An Yimo dan 4 orang lainnya, kalian, apakah ini menarik? Menarik. Betapa menyenangkannya. Suru Yue kemudian berkata, bukankah sudah waktunya bagimu, sebagai seorang laki-laki, untuk memimpin? Jika tidak, kamu akan memanfaatkan saudara perempuan kita dengan sia-sia. Ye Bufan meliriknya dan berkata dengan pandangan sempit, bagaimana bisakah kamu mengambil keuntungan dengan sia-sia? Setiap kali saya membayar iuran saya setiap saat. Oke, ayo pergi, waktunya telah tiba. Tak satu pun dari mereka menganggap serius Susuan dan berjalan menuju saluran asrama bersama. Ketika mereka tiba di pesawat, Susuan sudah duduk di sana. Saat dia melihat Ye Bufan mendengus dingin, matanya penuh kebencian. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengirim pesan. Tidak ada kata-kata lagi, dan 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Xiangjiang di Pulau Hong Kong. Setelah pesawat mendarat, Susuan dan orang-orangnya segera turun dari pesawat. Ye Bufan tidak peduli, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rudolf, meminta mereka mengambil barang bawaan mereka dan membuat janji untuk bertemu di pintu keluar bandara. Susuan bergegas keluar dari bandara. Ketika dia keluar,
dia melihat kerumunan orang berdiri di sini. Orang-orang ini mengenakan jas hitam, memegang tongkat baseball di tangan mereka, dan memancarkan aura yang menjauhkan orang asing. Pulau Hong Kong berbeda dengan daratan, geng merajalela di sini, dan orang-orang di depan saya ini berasal dari triad terbesar di Pulau Hong Kong. Ketika orang biasa melihat formasi ini, mereka segera pergi dengan tenang, dan tidak ada yang berani maju untuk memprovokasi mereka. Susuan tampak bahagia dan segera melangkah menuju pria paruh baya di depan. Presiden Ma, Anda di sini. Anda harus memberi pelajaran pada anak itu kali ini. Pria paruh baya itu bernama Ma Dajiang. Dia adalah wakil presiden dari Triad Society. Dia tertarik dengan bintang wanita di tangan Susuan, dan Susuan mengandalkan kekuatan Triad. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan hubungan mereka sangat harmonis. Susuan menderita kerugian kali ini dan segera mengiriminya pesan yang memintanya memimpin orang-orang yang berjaga di gerbang bandara untuk memberi pelajaran pada Ye Bufan. Ma Dajiang melangkah maju dan memeluk bahunya, menepuk dadanya dan berkata, "Kakak Su, jangan khawatir, urusanmu adalah urusanku. Siapapun yang berani menyentuh adikku tanpa membuka matanya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan membuangnya. Dia ke sungai. Beri makan ikannya. Terima kasih, Saudara Ma." Susuan kemudian berkata, "Orang itu sangat kuat. Anda perlu mempersiapkan beberapa tuan lagi. Betapa kuatnya dia dibandingkan dengan saudara-saudaraku." Ma Dajiang menunjuk ke belakang dan berkata dengan wajah bangga, "Aku membawa 100 saudara bersamaku kali ini. Selain itu, ini adalah Pulau Hong Kong dan merupakan wilayah triadku. Bahkan jika naga itu datang, aku akan mengambil kendali dari itu. Dengar, meskipun harimau itu datang, kamu harus tetap berada di punggungmu. Ketika anak itu keluar, aku berjanji akan menjaganya. Saudaraku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin lakukan dengannya." Susuan memandang orang-orang di triad. Aku langsung merasa percaya diri di hatiku. "Kakak Ma, setelah hari ini, di antara bintang wanita perusahaan kita, yang mana yang kamu suka, beritahu saja kakakmu, aku jamin kamu akan puas." "Adik, kata-katamu sudah cukup." Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka tertawa kotor bersama. Saat ini, Susuan melihat Ye Bufan dan An Yimo serta yang lainnya berjalan keluar dari bandara, dan segera berteriak, "Saudara Ma, itu anak itu. Sial. Wanita-wanita ini sangat cantik. Adalah orang yang lapar, dan ketika dia melihat An Yimo dan para gadis, matanya tiba-tiba berbinar dan dia terus menelan ludahnya. Saudara Su, izinkan saya memberitahu Anda tidak dapat mengambil keempat wanita ini untuk diri Anda sendiri, tidak peduli seberapa keras Anda mendapatkan dua dari mereka." Meskipun Susuan sedikit enggan untuk menyerah, tetapi sekarang dia harus bergantung pada yang lain kekuatan rakyat, jadi dia hanya bisa berkata, "Saudara Ma, apa milikmu dan milikku? Ayo kita tempatkan keempat gadis itu dan bermain bersama. Mereka memang saudara yang baik, itu saja." Ma Dajiang tertawa kotor lagi. Ye Bufan keluar dan mengerutkan kening saat melihat situasi di depannya. Sepertinya orang-orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Penampilannya tampak seperti ketakutan di mata Susuan, dan pria itu segera berjalan mendekat dengan arogan. "Kamu bajingan kecil, ketika kamu sampai di sepertiga hektar Pulau Hong Kong, kamu benar-benar memindahkan paman musuh. Sekarang kamu tahu kamu takut, sudah terlambat. Berlututlah di tanah dan bersujud padaku untuk meminta maaf, dan biarkan aku mematahkan kakimu, lalu serahkan keempat gadis ini." Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan lupakan masalah hari ini, jika tidak, kamu hanya akan menunggu kematian. Petik 2. Ye Bufan benar-benar terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti ini. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Susuan dengan mulut besar. Dia terbang sejauh 4 atau 5 meter dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Pria itu sangat pusing hingga dia merangkak dari tanah. Setelah bangun dan berbalik beberapa kali, saya menemukan posisi Ma Dajiang. "Saudara Ma, anak ini terlalu sombong. Beri dia pelajaran." Ma Dajiang juga kaget. Dia tidak menyangka pemuda lembut di depannya akan begitu kejam. "Wah,
Aku memang punya beberapa keterampilan, tapi terus kenapa? Ini adalah wilayah triad kita. Jika itu naga, kamu harus digulung olehku. Jika itu harimau, kamu harus berbaring bersamaku. Ye Bufan mengerutkan kening, orang ini terlalu menyebalkan. Apakah kamu terganggu? Lakukan dengan cepat atau keluar dari sini. Sialan, nak, kamu sedang mencari kematian. Ketika Madajiang melihat bahwa dia telah melaporkan namanya sebagai triad, tetapi pihak lain tidak menganggapnya serius, dia tiba-tiba menjadi marah dan melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya, saudara-saudara, beri anak ini pelajaran yang sulit. Suan menutupi pipinya yang bengkak dan berteriak, hati-hati, jangan sakiti keempat gadis itu. Meskipun dia dipukuli sampai ke kepala babi, orang ini tetap tidak berubah pikiran. Orang-orang dari triad itu melambaikan tongkat baseball mereka dan menerkam mereka dengan gigi dan cakar mereka. Ekspresi Ye Bufan menjadi dingin dan dia hendak mengambil tindakan. Ketika Rudolf menuntunnya, melihat seseorang berani tidak menghormati bosnya, dia melambaikan tangannya, dan Badis dan yang lainnya segera bergegas maju. Triad bergegas ke depan, tetapi sebelum orang-orang itu mengerti apa yang sedang terjadi, mereka sudah dijatuhkan ke tanah. Di depan kekuatan gelap ini, triad benar-benar rentan. Madajiang terkejut. Dia tidak menyangka Ye Bufan memiliki pembantu yang begitu kuat. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di luar biasa. Meskipun jumlahnya kecil, mereka jelas bukan tandingannya. Dia segera menghentikan anak buahnya dan melangkah maju dan berkata, berhenti, kami dari triad. Pada titik ini, dia juga mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam, dan dia berharap menggunakan nama triad dapat menenangkan lawannya, dan kemudian melanjutkan ke langkah negosiasi berikutnya. Rudolf adalah orang kuat yang mendominasi kegelapan, dunia barat, dan dia sama sekali tidak peduli dengan triad. Si Hehui berbalik dan berkata dengan hormat kepada Ye Bufan, bagaimana cara menghadapi orang-orang ini. Petik 2. Akhir bab.